Materi kali ini adalah mengenai salah satu bentuk dari desain eksperimen yang disebut dengan rancangan acak kelompok lengkap atau biasa kita singkat dengan RAKL, atau kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya kita sebut Randomized Complete Block Design. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai apa itu rancangan acak kelompok lengkap, di sini saya mau membahas mengenai ada suatu istilah atau faktor yang disebut faktor pengganggu. Karena kaitannya kenapa ada desain yang disebut sebagai rancangan acak kelompok lengkap, itu salah satunya ada yang disebut sebagai faktor pengganggu, atau biasanya kita sebut sebagai faktor nuisance ya, atau nuisance faktor. Nah, di dalam eksperimen itu ada yang disebut sebagai faktor pengganggu, di mana faktor ini bisa mempengaruhi hasil eksperimen. Jadi variabel pengganggu ini atau faktor pengganggu ini kita definisikan sebagai variabel yang tidak kita inginkan di dalam eksperimen, tetapi faktor ini bisa mempengaruhi hasil eksperimen. Ya, jadi faktor pengganggu ini bukan merupakan perhatian utama dalam hasil eksperimen atau bukan yang menjadi dari tujuan penelitian. Jadi kalau saya definisikan, yang dimaksud dengan faktor pengganggu ini adalah variabel yang kita definisikan sebagai variabel yang tidak kita inginkan di dalam suatu eksperimen, yang tidak diinginkan, yang tidak kita inginkan, yang bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi hasil percobaan atau eksperimen, tetapi variabel ini dia bukan tujuan utama ya dari penelitian, tetapi bukan menjadi tujuan penelitian. Ya, jadi sekali lagi faktor pengganggu itu dia sifatnya bisa mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi bukan variabel yang menjadi perhatian utama dalam eksperimen. Nah, jenis faktor pengganggu ini bisa kita kategorikan berdasarkan karakteristiknya. Ada 3 jenis faktor pengganggu berdasarkan karakteristiknya. Di sini kalau saya tuliskan salah satu atau faktor pengganggu yang pertama. Jadi kalau saya buatkan dalam tabel, berdasarkan karakteristik yang pertama, ini jenis-jenis dari variabel pengganggu ya. Jadi berdasarkan karakteristik yang pertama itu ada faktor pengganggu yang sifatnya tidak diketahui dan tidak dapat dikontrol. Pertama ada faktor pengganggu yang kita sebut tidak diketahui dan tidak dapat dikontrol. Nah, jenis faktor pengganggu yang tidak diketahui dan tidak dapat dikontrol, ini salah satu cara untuk mengatasi faktor pengganggu seperti ini adalah dengan cara melakukan pengacakan atau randomisasi. Jadi saya tuliskan di kolom kedua bagaimana cara mengatasi faktor pengganggu. Untuk karakteristik yang pertama ini kita atasi dengan cara pengacakan. Jadi tujuan dari pengacakan atau randomisasi ini adalah supaya efek dari
variabilitas yang tidak diketahui itu bisa tersebar secara rata-rata di setiap kelompok eksperimen. Ya, karena sifatnya di sini kan kita tidak tahu jenis faktornya, anonimasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan karakteristiknya ada jenis faktor pengganggu yang diketahui tapi tidak bisa kita kontrol. Tidak dapat dikontrol. Contohnya apa? Jenis variabel pengganggu yang kita ketahui tapi tidak dapat dikontrol. Salah satunya adalah misalkan variabel yang kita sebut IQ, atau misalkan berat badan seseorang. IQ seseorang itu kan bisa kita ukur, bahkan berat badan seseorang juga bisa kita ukur. Tetapi IQ seseorang itu kan tidak bisa kita kontrol, atau berat badan seseorang itu kan tidak mungkin kita kontrol. Jadi kalau IQ seseorang misalkan dia IQ-nya 120, tentu tidak bisa kita manipulasi menjadi 90 atau menjadi 100. Begitu juga berat badan seseorang kan bisa kita timbang, tetapi ini adalah jenis variabel yang tidak mungkin kita kontrol. Karena kalau seseorang berat badannya misalkan berat badannya normal, ya tentu tidak bisa kita manipulasi misalkan dia menjadi overweight atau underweight. Ya, jadi contohnya IQ dan berat badan di mana dia adalah faktor pengganggu yang sifatnya diketahui tetapi tidak dapat dikontrol. Cara mengatasinya ini ada metode yang disebut sebagai analisis kovarian. Ini belum sempat kita bahas ya, analisis kovarian. Ya mungkin nanti kalau ada waktu yang memungkinkan nanti bisa kita coba bahas mengenai analisis kovarian. Kemudian jenis variabel pengganggu yang ketiga, ini adalah variabel pengganggu yang sifatnya diketahui dan dapat dikontrol. Nah, jenis variabel pengganggu yang ketiga inilah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi jenis variabel pengganggu yang sifatnya diketahui dan dapat dikontrol. Contohnya apa? Contohnya misalkan lokasi, atau misalkan suhu, atau misalkan waktu. Ini adalah contoh jenis variabel pengganggu yang bisa kita kontrol. Yang jelas lokasi kan diketahui dan ini bisa kita kontrol. Misalkan suhu atau misalkan waktu. Nah, bagaimana cara mengatasi variabel pengganggu yang ketiga ini? Ini akan kita bahas kali ini. Caranya adalah dengan melakukan blocking, yang kita sebut blocking. Nah, teknik eksperimen dengan blocking ini bisa digunakan secara sistematis untuk menghilangkan efek pada perbandingan antara treatment. Jadi idenya adalah dengan cara mengelompokkan unit eksperimental ke dalam grup-grup yang sifatnya homogen yang kita sebut sebagai kelompok atau kita sebut blok. Jadi istilah kelompok dalam hal ini kita sebut blok ya. Dan nanti kita menentukan treatment secara acak di dalam masing-masing kelompok. Jadi blocking ini kita gunakan bila media atau bahan percobaannya itu tidak seragam. Ya, contohnya misalkan kalau kita berbicara dalam percobaan padi, itu kan ada petak-petak sawah yang kemungkinan medianya itu bisa berbeda-beda dan mempengaruhi hasil, misalkan hasil dari pertumbuhan padi dan sebagainya. Nah, bila media atau bahan percobaannya ini tidak seragam, maka perlu kita kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok atau kita sebut kelompok ini juga kita sebut sebagai blok. Tujuannya adalah dengan membuat dalam kelompok-kelompok yang homogen ini untuk membuat variabilitas error sekecil mungkin. Caranya dengan membuang variabilitas antar kelompok dari error yang dihasilkan pada eksperimen yang kita lakukan. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, misalkan kita punya percobaan padi. Katakanlah ada 3 petak sawah dengan ketinggian yang berbeda. Nah, ketinggian yang berbeda ini
bisa mempengaruhi misalkan posisi cahaya atau sinar dari matahari, atau juga bisa mempengaruhi misalkan banyaknya air yang dialirkan dari saluran irigasi. Nah, tentu di dalam eksperimen biasanya kan kita tidak terlalu peduli bagaimana pengaruh misalkan lokasi dari petak sawah terhadap hasil dari padi yang dihasilkan. Jadi petak sawah ini bukan menjadi tujuan utama kita, tetapi secara tidak langsung petak sawah ini bisa mempengaruhi dari hasil panen padi yang kita lakukan. Nah, katakanlah tadi ada 3 petak sawah dengan ketinggian yang berbeda. Kemudian treatmentnya adalah berupa, misalkan saya punya 3 jenis varietas padi yang berbeda. Nah, kalau ketinggian tadi menyebabkan perbedaan di dalam hasil dari panen padi, dan seandainya ketinggian ini tidak kita libatkan di dalam eksperimen, maka error eksperimen akan merefleksikan random error dan variabilitas antara petak sawah. Nah, secara efektif, desain ini mencoba memperbaiki atau meningkatkan akurasi dari perbandingan antara varietas padi dengan menghilangkan variabilitas antar petak sawah. Nah, di dalam setiap petak atau di dalam setiap petak sawah itu petak ini biasanya kita sebut sebagai blok atau kelompok. Sedangkan ketiga varietas yang sebagai treatment yang kita gunakan di dalam eksperimen itu diberikan secara acak ke setiap bloknya. Nah, konsep inilah yang kita sebut sebagai rancangan acak kelompok lengkap. Ya, jadi idenya dari situ ya. Nah, istilah lengkap atau komplit ini menunjukkan bahwa setiap petak sawah atau blok itu memuat semua treatment yang akan diuji. Jadi istilah tadi kita di sini punya istilah lengkap ya atau komplit. Jadi istilah lengkap ini menunjukkan bahwa setiap blok atau setiap kelompok ya, setiap blok itu memuat semua treatment yang kita uji. Makanya di sini kenapa disebut lengkap ya, memuat semua treatment yang diuji. Jadi contoh percobaan padi tadi, katakan tadi kita punya 3 petak sawah, artinya di setiap petak sawah ketiga varietasnya itu kita tanam ya di dalam petak sawah pertama, kemudian petak sawah yang kedua juga kita tanam ketiga jenis varietas padi, kemudian begitu juga petak yang ketiga itu juga kita tanam 3 varietas yang berbeda. Makanya itu kita sebut istilahnya lengkap. Nah, bagaimana cara melakukan analisis statistika untuk desain eksperimen di mana desainnya itu berupa rancangan acak kelompok lengkap. Nah, sekarang ini akan kita bahas bagaimana melakukan analisis statistika ya. Statistika khusus untuk rancangan acak kelompok lengkap. Misalkan seperti biasa kita punya ada sebanyak treatment ya. Jadi misal kita punya ada treatment, kemudian kita punya kelompok atau blok sebanyak B. Jadi misal ada treatment dan B blok. Nah, kalau saya gambarkan atau saya ilustrasikan, jadi misalkan saya punya blok pertama. Jadi blok pertama ini tentu adalah berisikan unit eksperimen yang sifatnya dia sudah homogen. Ini adalah blok pertama. Blok ke-1. Di sini kemudian ada blok kedua. Blok kedua
2 sampai dengan blok ke B. Dan karena di sini istilahnya adalah lengkap, artinya di setiap blok itu memuat semua jenis treatment yang kita uji. Jadi di sini saya punya indeks, ada yang saya sebut Y11, Y21 sampai dengan YA1. Jadi Y11, Y21 sampai YA1 karena artinya di sini ada sebanyak A treatment yang kita uji di blok 1. Begitu juga blok 2 ada sebanyak A treatment yang kita uji. Berarti di sini adalah Y12, Y22 sampai dengan YA2 dan seterusnya sampai blok B. Berarti ini kita punya pengamatan Y1B, Y2B sampai dengan YAB. Jadi masing-masing blok memiliki semua treatment yang kita uji. Nah, dengan kata lain, ilustrasi yang saya gambarkan di sini artinya ada satu observasi atau satu observasi per treatment di setiap blok. Jadi untuk setiap treatment di setiap blok itu hanya ada satu data observasi. Nah, urutan di mana treatment diberikan di setiap blok itu ditentukan secara acak. Jadi di awal kita menentukan blok 1, blok 2 sampai dengan blok B. Kemudian di masing-masing blok itu kita tentukan treatmentnya itu secara acak dari unit eksperimen yang kita ambil. Nah, model statistika untuk rancangan acak kelompok lengkap itu bisa kita tuliskan dengan berbagai macam cara. Sebenarnya ada 2 cara ya, sama seperti ketika membahas mengenai model dengan satu faktor. Nah, cara yang tradisional itu adalah dengan menuliskannya sebagai model efek. Jadi di sini kita akan membahas model statistika. Model statistika dari rancangan acak kelompok lengkap. Nah, cara atau model pertama yang bisa kita gunakan ada yang disebut sebagai model efek. Idenya sama dengan model efek yang sudah pernah kita bahas untuk model satu faktor, hanya saja di dalam model efek untuk rancangan acak kelompok lengkap kita punya tambahan satu parameter, di mana parameter ini kita gunakan untuk mengestimasi blok yang kita gunakan di dalam eksperimen. Model efek ini bisa kita tuliskan sebagai pengamatan I, pengamatan untuk treatment ke I dan blok C, di mana ini kita bisa tuliskan sebagai penjumlahan dari mu ditambah tau I ditambah kita punya parameter tambahan karena kita punya blok, kita sebut misalkan beta J ditambah error, sisanya yang tidak bisa kita kontrol. Di dalam eksperimen kan semuanya masuk ke error atau epsilon. Dan ini berlaku untuk I-nya. I-nya di sini menyatakan indeks dari treatment, berarti 1, 2 sampai treatment ke A, sedangkan J-nya ini menyatakan indeks dari blok 1, 2 sampai kita punya sebanyak B blok. Oke, nah sekali lagi kita definisikan. Mu ini menyatakan apa? Ini adalah menyatakan min total. Jadi min atau rata-rata dari keseluruhan data yang kita eksperimenkan. Kemudian tau I ini masih definisinya sama seperti sebelumnya, ini menyatakan efek ya, efek treatment ke I, efek treatment ke I. Kemudian beta J ini adalah parameter tambahannya yang kita masukkan ke dalam model. Ini juga kita sebut efek, tapi ini adalah efek dari blok ya, efek blok ke J.
Kemudian error yang kita notasikan dengan epsilon IJ ini seperti biasa, kita asumsikan epsilon ini independen yang berdistribusi normal, minnya 0 dan variasinya konstan sebesar sigma kuadrat. Nah, sama seperti rancangan eksperimen dengan satu faktor sebelumnya, kita bisa memandang efek treatment dan efek blok itu sebagai deviasi dari mean total. Jadi di sini implikasinya apa kalau kita pandang si efek treatment dan efek bloknya sebagai deviasi dari mean total. Jadi kita bisa memandang efek treatment dan efek blok ya, blok sebagai deviasi atau penyimpangan dari mean total. Implikasinya apa? Sehingga di sini bisa kita lihat atau bisa kita turunkan bahwa karena dia merupakan deviasi, implikasinya adalah penjumlahan dari semua efek treatment ini sama dengan 0. Ya, ini berlaku untuk I 1 sampai A. Dan juga karena efek totalnya dia juga merupakan deviasi, jadi dengan mudah bisa kita buktikan bahwa penjumlahan dari efek bloknya J1 sampai dengan B ini juga sama. Kita J sama dengan 0. Nah, selain kita pandang sebagai model efek, rancangan acak kelompok lengkap juga kita bisa pandang sebagai model mean. Nah, bagaimana kalau kita tuliskan sebagai model mean? Prinsipnya sama ya dengan model mean yang sudah kita bahas di model satu faktor. Jadi kalau kita punya pengamatan atau observasi ke I, treatment ke I dan misalkan dari blok J, maka JIJ ini bisa kita tuliskan sebagai model mean, di mana ini bisa kita pandang sebagai penjumlahan mu IJ ditambah error IJ, dan sama seperti sebelumnya I ini menyatakan treatment berarti 1, 2 sampai A, dan J menyatakan blok berarti ini 1, 2 sampai B, di mana mu IJ nya ya kalau kita kembali ke model efek yang namanya mu IJ ya ini dia merupakan penjumlahan dari mean total, efek treatment dan efek dari blok, di mana mu IJ ini merupakan penjumlahan dari mean total ditambah efek treatment ke I ditambah efek blok ke J. Jadi mu IJ ini adalah rata-rata atau mean untuk treatment ke I dan pada blok ke J. Dari dua model mean ini kita akan fokusnya lebih ke menggunakan model efek yang pertama tadi kita bahas. Nah, di dalam eksperimen yang melibatkan rancangan acak kelompok lengkap, biasanya kita ingin menguji apakah ada persamaan atau perbedaan di antara mean treatment. Jadi dari rancangan acak kelompok lengkap, biasanya hipotesis yang akan diuji itu adalah kita mau melihat apakah ada perbedaan antara mean ya setelah efek bloknya itu kita pertimbangkan di dalam model. Jadi hipotesis yang akan diuji karena kita mau melihat apakah ada perbedaan antara mean treatment, berarti hipotesis ini bisa kita tuliskan dalam bentuk hipotesis nihil atau H0. Bunyinya adalah pertama, di sini hipotesis nihilnya berbunyi bahwa semua treatment itu mean-nya sama. Jadi mu 1 sama dengan mu 2 sampai dengan mu ke treatment ke A.
Nah, lawan dari hipotesis nihil ini kita tuliskan dalam hipotesis alternatif yang bunyinya adalah paling tidak ada satu min yang berbeda dari min yang lainnya. Paling tidak ada mu i yang nilainya berbeda dari mu j. Jadi artinya ada satu treatment yang nilainya berbeda dari treatment yang lainnya. Ya, ini bunyi dari H1 atau hipotesis alternatif. Cara ekivalen untuk menuliskan hipotesis ini juga bisa kita tuliskan dalam bentuk efek treatment. Ya, jadi ini cara pertama untuk menuliskan hipotesis yang akan diuji di dalam rancangan acak lengkap. Atau alternatifnya kita juga bisa menuliskan hipotesisnya dalam bentuk efek treatment. Berarti di sini hipotesisnya berbunyi karena efek treatment adalah parameternya tau, berarti tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau ke A dan nilainya sama dengan 0. Karena kalau tidak ada efek treatment atau ketika efek treatmentnya sama dengan 0, itu sama saja dengan menyatakan bahwa semua min treatmentnya itu sama. Kemudian alternatifnya ini berbunyi bahwa paling sedikit ada satu tau ya, yang nilainya tidak sama dengan 0. Paling sedikit ada satu nilai efek treatment yang tidak sama dengan 0, dan ini berlaku untuk suatu I. Nah, bagaimana cara menguji hipotesis ini? Apakah ada perbedaan efek treatment atau apakah ada perbedaan min antara treatment satu dengan treatment lainnya? Idenya masih sama seperti ide ketika kita melakukan uji hipotesis untuk model satu faktor. Jadi caranya adalah dengan kita mencoba mempartisi sum of square ya, total sum of square atau sum of square dari total pengamatan data itu kita coba partisi menjadi beberapa bagian. Nah, sebelum kita coba partisi total sum of square dari data pengamatan atau data observasi, di sini saya mau memberikan beberapa notasi ya, notasi sekaligus mengingatkan juga notasi yang mirip sama yang kita pakai di satu faktor, cuma mungkin ada notasi tambahan karena dalam model rancangan acak kelompok lengkap ini kan kita punya tambahan satu faktor yang kita sebut blok. Pertama, kita punya notasi yang disebut notasi dulu ya, kita bahas notasi. Pertama, notasi yang pertama ada disebut total observasi pada treatment ke I atau total pengamatan data pada treatment ke I. Notasinya ini kita menggunakan notasi Y, I, titik, di mana ini kita jumlahkan semua data pengamatan YIJ pada treatment ke I. Berarti ini kita jumlahkan untuk treatment yang ada di setiap treatment ke I yang kita punya di setiap blok. Berarti J-nya 1 sampai dengan B ya. Dan ini berlaku untuk setiap treatment ke I dari 1, 2 sampai dengan ke A. Kemudian kita juga bisa menghitung ada yang namanya total observasi pada blok ke J. Blok ke J. Nah, total observasi ini ya kalau kita hitung ini merupakan semua data
ya, yang kita hitung untuk yang ada pada blok yang sama. Berarti ini adalah Y titik J. Ini adalah semua data atau YIJ yang kita hitung pada blok J. Berarti ini kita hitung untuk I sama dengan 1 sampai A, karena setiap blok itu kan memuat semua treatment yang memungkinkan. Berarti penjumlahannya dari 1 sampai A, dan ini berlaku untuk C dari 1, 2 sampai dengan B. Kemudian kita juga punya total observasi secara keseluruhan, baik treatment untuk semua treatment dan juga untuk semua blok. Ini notasinya adalah Y titik titik, ya. Berarti ini kita hitung untuk semua blok dan untuk semua treatment. Ini untuk semua treatment dan semua blok. Kemudian dari masing-masing treatment kita juga bisa menghitung mean atau rata-rata untuk setiap treatment. Di sini mean observasi untuk treatment ke I ini adalah notasinya berarti Y I titik bar, ya, karena rata-rata biasanya mean kita pakai bar, dimana ini adalah total semua data yang kita hitung pada treatment ke I dibagi dengan banyaknya blok, ya. Dan ini tentunya sama berlaku untuk setiap I dari 1, 2 sampai A. Kemudian kita juga punya rata-rata atau mean observasi untuk blok ke J. Ke J ini artinya kita hitung sebagai Y titik J bar, dimana ini adalah banyaknya data untuk blok ke J notasi berikutnya adalah mean secara total. Jadi mean semua data yang kita hitung pada sampel, berarti ini adalah Y titik bar, dimana kita hitung sebagai jumlah total semua data dibagi banyaknya data, yang dimana N-nya ini adalah A dikali B. Nah, sekarang kita coba ekspresikan atau kita coba partisi, karena ide dari ANOVA itu kan adalah kita coba partisi total sum of square dari data pengamatan YIJ. Jadi kalau kita punya total sum of square atau sum of square dari total data, ya ini kan bisa kita tuliskan total sum of square ini kan kita tuliskan sebagai YIJ. Sum of square adalah YIJ dikurangi dari mean totalnya, kemudian kita pangkatkan 2. Ini kan yang kita sebut sebagai sum of square dari total pengamatan data. Nah, idenya kita coba partisi persamaan ini. Caranya adalah dengan ruas ini kita tambahkan dengan mean treatment ke I, dan juga kita tambahkan mean dari blok ke J. Kita tambahkan, kemudian kita kurangi lagi. Jadi masing-masing kita tambahkan mean treatment ke I dan dikurangi mean treatment ke I. Kemudian kita tambahkan juga mean dari blok J dan dikurangi dari mean blok J. Jadi kalau kita tambahkan keempat parameter itu, ya tentu kan hasilnya sama saja dengan 0, ya. Cuma kan nanti ini kita manipulasi supaya nanti akhirnya kita bisa mempartisi total sum of square itu nanti menjadi 3 bagian. Jadi di sini
idenya adalah pertama kita tambahkan min treatment ke I, berarti YI titik bar dikurangi dengan Y titik bar atau min total. Kemudian kita tambahkan min pada blok J. Kemudian kita kurangi dengan Y1 titik bukan satu ya, YI titik bar. Kemudian kita tambahkan dengan YIJ dikurangi YI titik bar dikurangi Y titik J bar ditambah Y titik bar. Dan jangan lupa persamaan ini kan kita buat pangkat 2. Ya, jadi dari sini di sini saya sedikit koreksi ya, yang ini bukan YI titik bar, yang ini saya koreksi ya. Ini harusnya Y titik bar. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kan kita punya, tadi kan saya katakan kita tambahkan YI titik bar dan kita juga kurangkan YI titik bar. Jadi karena ini plus minus berarti ini kan bisa hilang. Kemudian saya sebutkan juga YI J bar yang ini. Kemudian ditambah YI J bar dikurangi YI J bar, ini juga hasilnya akan hilang ya. Kemudian juga saya lupa menyebutkan kita tambahkan juga Y titik bar dan dikurangi Y titik bar. Jadi ada 3 komponen ya. Ini kita tambahkan di sini untuk memanipulasi persamaan dari total sampel square. Ada Y titik bar dan plus Y titik bar dan minus Y titik bar. Jadi kan ini hilang ya karena positif minus, berarti kan sisanya dia akan kembali lagi ke persamaan dari total sampel square, di mana kita punya YIJ dan kita punya persamaan YIJ ini dikurangi dengan Y titik bar ini. Kemudian kita jangan lupa pangkatkan 2 ya. Jadi kita sedikit manipulasi dengan menambahkan dan mengurangi beberapa parameter. Oke, nah dengan cara yang sama kita coba uraikan komponen di dalam persamaan pangkat 2 ini ya. Nah, di sini saya tidak akan menurunkan karena cukup panjang ya caranya, tetapi idenya adalah nanti ketika kita uraikan persamaan di dalam pangkat 2 ini dengan cara yang sama seperti yang saya turunkan ketika kita berbicara model 1 faktor. Nanti bisa kita buktikan bahwa total sampel square ini nanti bisa kita tuliskan sebagai B, kemudian sigmanya ini dari I sama dengan 1 sampai A, kemudian ini adalah YI titik bar dikurangi Y titik bar pangkat 2 ditambah A banyaknya treatment dikalikan dengan ini penjumlahan dari J sama dengan 1 sampai banyaknya blok. Ini adalah Y titik J bar dikurangi Y titik bar pangkat 2 ditambah penjumlahan ini terhadap I dan J. Ini adalah YIJ dikurangi dengan treatment pada blok J dikurangi min treatment pada blok I ditambah Y titik bar angka 2.
Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa total sum of square total itu bisa kita bagi atau bisa kita partisi menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama ini adalah komponen yang menyatakan seberapa besarnya variabilitas setiap treatment dari min total. Jadi atau dengan kata lain, komponen pertama yang ini menyatakan sum of square, ya jelas dia sum of square karena kan penjumlahan dari bilangan kuadrat, cuman sum of square dari apa? Dia adalah sum of square dari treatment, karena ini menyatakan seberapa jauh pengaruh treatment atau seberapa jauh efek treatment atau min treatment dari min total. Sedangkan komponen yang kedua ini kan menyatakan Y titik J bar adalah pengaruh atau min dari blok ke J. Jadi ini juga merupakan sum of square, tapi sum of square dari blok karena dia menyatakan seberapa jauh min blok atau variabilitas min blok dari min totalnya. Kemudian yang terakhir ini adalah yang kita sebut sebagai sum of square atau pengaruh yang di luar kontrol yang kita di luar faktor-faktor di luar yang kita kontrol di dalam percobaan, atau kita sebut sebagai sum of square dari error. Secara simbolik, persamaan ini bisa kita tulis sebagai yang di ruas kiri ini kan menyatakan sum of square total. Kemudian komponen pertama ini menyatakan sum of square dari treatment ditambah dengan sum of square dari blok. Kemudian komponen yang ketiga adalah sum of square dari errornya. Nah, masing-masing sum of square ini memiliki derajat kebebasan masing-masing. Jadi kalau kita tuliskan derajat kebebasan masing-masing sum of square ini, pertama kalau sum of square total, kita tahu sum of square total itu kan ada satu parameter yang tidak diketahui, yaitu min totalnya. Ya, jadi besar dari kebebasan karena banyaknya data adalah n, berarti n-nya dikurang 1 karena yang satu hilang ini karena ada satu parameter yang tidak diketahui. Kemudian untuk treatment kita kan punya sebanyak, datanya itu kan ada sebanyak A, treatmentnya ada sebanyak A. Kemudian satu parameter yang tidak diketahui adalah min totalnya, berarti banyaknya DF adalah A minus 1. Kemudian derajat kebebasan untuk S sum of square dari blok ini karena kita punya banyaknya blok adalah B. Kemudian ada satu parameter yang tidak diketahui yaitu Y titik bar atau min total, berarti ini adalah B dikurang 1. Nah, kemudian berapa besarnya sum of square dari error? Ini bisa kita hitung, dia adalah A dikurang 1 dikali B dikurang 1. Nah, dari mana dari kebebasan, dimana ini adalah perkalian antara A minus 1 dikurang B minus 1. Pertama kita lihat bahwa kita kan punya banyaknya data itu adalah sebanyak N besar. Ya, dimana N besar itu kan adalah bisa kita hitung sebagai perkalian A dan B. Kita punya banyaknya treatment A dan banyaknya blok adalah B. Kemudian karena yang berkurang datanya adalah berkurang 1 ya, karena kita mengestimasi min total makanya berkurang 1. Kemudian dari persamaan sum of square ini kita tahu bahwa masing-masing Y titik J bar itu kan derajat kebebasannya adalah A-1. Berarti total dari derajat kebebasannya setelah dikurangi 1 ini juga dikurangi A-1. Kemudian untuk ini untuk A-1 dari Y titik bar ya. Kemudian pengurangan berikutnya adalah berdasarkan parameter dari Y titik J bar. Ini dia berkurang sebanyak B-1. Ya, kalau persamaan ini kita uraikan atau kita sederhanakan, dia nanti hasilnya akan sama dengan A-1 dikali B-1.
Nah tentunya banyaknya derajat kebebasan ini kan dia sifatnya kumulatif berdasarkan persamaan bahwa sum of square total itu merupakan penjumlahan dari sum of fair treatment, block, dan error. Jadi N-1 ini juga bisa kita pandang sebagai penjumlahan masing-masing derajat kebebasan pada masing-masing komponen sum of square. Jadi kalau A-1 ditambah B-1 ditambah A-1 dikali B-1, ini hasilnya pasti sama dengan N-1. Oke, dan kita tahu bahwa kalau masing-masing sum of square kita bagi dengan derajat kebebasannya, ini kita sebut sebagai varians atau mean square. Jadi masih ingat ya, mean square adalah istilah lain dari variansi, di mana ini bisa kita pandang sebagai rasio antara sum of square dari suatu variabel tertentu, sum of square dibagi dengan derajat kebebasannya. Jadi nanti di sini kita juga punya ada 4 mean square yang bisa kita hitung. Pertama, mean square dari total, di mana ini adalah rasio antara sum of square total dibagi dengan N-1 sampai dengan, tidak perlu saya tuliskan semua ya, sampai dengan mean square untuk error, dimana ini ya sama, pembagian antara sum of square error dibagi dengan derajat kebebasannya adalah A-1 dikali B-1. Nah sekarang kalau kita hitung ekspektasi dari masing-masing mean square ini, pertama kan kita punya mean square dari treatment. Ini bisa kita buktikan bahwa ekspektasi dari mean square untuk treatment ini hasilnya adalah sigma kuadrat ditambah B dikali penjumlahan untuk semua efek treatment ke I kuadrat dibagi dengan A-1. Gitu juga ekspektasi dari mean square untuk blok ini adalah sigma kuadrat ditambah A dikali penjumlahan untuk efek setiap bloknya kuadrat dibagi dengan B-1. Kemudian ekspektasi dari mean square error ini adalah sebesar sigma kuadrat. Nah untuk menguji mean treatment ya, atau untuk menguji hipotesis yang sebelumnya saya tuliskan di atas, jadi untuk menguji mean treatment idenya sama, ya kita bisa menciptakan suatu statistik uji dengan membandingkan antara mean square treatment dan mean square error. Jadi untuk menguji mean treatment maka kita bisa gunakan statistik uji. Statistik ujinya adalah yang kita sebut sebagai F0 ya, dimana F0 ini kita membandingkan antara varians antara treatment dibagi variansi treatment atau MS treatment dibagi dengan mean square error, dan dimana di bawah hipotesis nihil rasio ini dia berdistribusi F atau Fisher dengan derajat kebebasannya adalah A-1. A-1 ini dari derajat kebebasan mean square treatment dan A-1 dikali B-1 ini derajat kebebasan dari mean square error. Cara mengambil kesimpulan berdasarkan statistik uji ini adalah dengan membandingkan titik kritis. Jadi kesimpulannya adalah kita pelanggan 0 jika nilai statistik uji F0 ini nilainya lebih besar dari titik kritis yang diambil dari distribusi F. F0 lebih besar dari titik kritisnya diambil ketika kita ambil misalnya
dikali B minus 1. Atau cara kedua, kita tolak H0 menggunakan p-value ya, jika p-value ini lebih kecil dari tingkat signifikansi. Nah, kebetulan di sini saya sudah ringkas apa yang sudah kita bahas ke dalam tabel ANOVA untuk rencana acak kelompok lengkap. Jadi tabel ANOVA ini kita memiliki berbagai macam sumber ya. Jadi untuk total semua data itu bisa kita partisi di sini ada 3 bagian. Kalau sebelumnya kan kita hanya mempartisi menjadi 2 bagian. Kurang lebih sama tabel ANOVA, cuma kita di sini memiliki satu sumber variabilitas yang berasal dari blok ya. Kita juga punya kolom sum of square, kemudian derajat kebebasan masing-masing sumber, kemudian juga ada mean square, di mana mean square ini adalah varians yang merupakan rasio antara sum of square dengan mean square treatment dengan mean square error ya. Jadi yang menjadi tujuan utama kita adalah kita mau melihat apakah ada perbedaan mean treatment antara treatment satu dengan lainnya dengan mengambil rasio antara mean square treatment dengan mean square error. Nah, kemudian dari rumus masing-masing sumber atau masing-masing sum of square yang sudah kita bangun sebelumnya, di sini saya berikan juga ada rumus sederhana ketika kita mau menghitung secara manual dari masing-masing sum of square. Pertama, di sini ada sum of square total. Cara yang paling mudah kalau kita menghitung manual dengan cara mengambil penjumlahan untuk semua data yang sudah dipadatkan, kemudian dikurangi dengan jumlah total data di pangkatan 2 dibagi dengan banyaknya data. Begitu juga dengan sum of square treatment, ini adalah rumus sederhananya dan juga sum of square dari blok. Kemudian kalau untuk menghitung sum of square dari error, tinggal kita selisihkan saja, karena kan sum of square total itu adalah penjumlahan dari semua 3 komponen sumber yang berasal dari treatment, dari blok dan juga dari error. Di sini tidak akan saya berikan contoh bagaimana cara menghitung ya, karena ide menghitungnya sebenarnya sama saja, tinggal kita menggunakan rumus yang saya berikan di sini untuk menghitung masing-masing sum of square-nya. Cuman yang membedakan adalah kita di sini punya sum of square tambahan yang berasal dari sumber blok atau kelompok. Mungkin satu lagi, di sini kan kita punya sum of square atau sumber variabilitas yang berasal dari blok. Kita juga pada prinsipnya bisa membandingkan apakah mean yang berasal dari beberapa blok ini berbeda atau tidak. Atau dengan kata lain, kita juga bisa menguji hipotesis apakah efek blok 1, blok 2, sampai dengan blok ke B itu efeknya ada atau tidak, sama dengan 0 atau tidak. Dimana lawannya adalah sama ya, paling tidak ada blok ke J yang nilainya tidak sama dengan 0. Dan ini berlaku untuk suatu blok ke J. Nah, statistik ujinya ide dasarnya sama, dimana kalau kita bangun statistik ujinya, ini prinsipnya sama, kita ambil rasio mean square dari blok, kita bandingkan dengan mean square error, dimana statistik uji ini dia berdistribusi B dengan dari kebebasan B minus 1, ini B minus 1 dari kebebasan dari mean square blok, kemudian dari kebebasan yang kedua adalah A minus 1 dikali B minus 1, ini dari kebebasan yang berasal dari mean square error. Jadi salah satu tujuan kita menguji blok A itu adalah kalau seandainya hasil dari uji signifikansi untuk blok ini tidak signifikan, atau ketika p-value-nya lebih besar dari alfa atau H0-nya tidak ditolak, maka ini bisa kita gunakan sebagai landasan bahwa ketika kita mau melakukan eksperimen yang sama, tentu blok ini tidak perlu kita gunakan lagi, karena jelas kalau
signifikan, berarti efek blok ini tidak ada. Jadi untuk misalkan eksperimen selanjutnya atau di masa yang akan datang, kita tidak perlu mempertimbangkan atau melibatkan blok di dalam eksperimen yang kita lakukan. Tapi ide dasar dari rancangan acak dengan melibatkan blok di sini tentu prinsipnya hanya yang menjadi tujuan utama kita adalah menguji ya, apakah treatment satu dengan treatment yang lain ini berbeda secara signifikan atau tidak. Sedangkan menguji blok ini sebenarnya tidak terlalu menjadi tujuan utama, karena blok ini kan hanya kita masukkan ke dalam model itu hanya untuk idenya adalah tujuannya untuk mengurangi error yang dihasilkan dari eksperimen. Oke, nah setelah kita melakukan ANOVA, selain ini ya, jadi selain ini jangan lupa bahwa ketika kita mau melakukan model atau pada akhirnya adalah menginterpretasikan apakah hasilnya signifikan atau tidak, tentu kita harus melakukan uji diagnosis model, karena model ini juga sama berdasarkan asumsi bahwa residualnya berdistribusi normal dengan min sigma kuadrat dengan min 0 dan variasinya itu adalah sigma kuadrat. Jadi dalam model rancangan acak kelompok lengkap ini juga perlu kita lakukan diagnosis model. Idenya sama, diagnosis model ini jadi kita harus mengecek residualnya. Pertama kita harus mengecek apakah residualnya normal, kemudian apakah variasinya konstan, dan yang ketiga adalah mengecek apakah residualnya itu independen atau tidak. Kemudian satu materi lagi yang mau saya bahas mengenai model dengan konsep rancangan acak kelompok lengkap adalah bagaimana cara menduga parameter yang ada di model efek. Sekarang kita masuk ke estimasi parameter model dari rancangan acak kelompok lengkap. Nah, pertama ini seperti pada model satu faktor, kita punya parameter mu atau min total. Nilai ini bisa kita duga dengan rata-rata yang kita hitung untuk semua data yang ada pada sampel. Jadi untuk semua treatment dan semua blok. Kemudian kita juga punya parameter tau I, di mana ini adalah efek treatment. Nilai ini bisa kita duga dengan cara mengambil selisih antara min pada treatment ke I dikurangi dengan min total. Ini masih sama seperti min model untuk satu faktor ya. Kemudian di sini kita punya parameter tambahan yaitu beta J atau efek blok ke J. Ini bisa kita hitung, kita duga sebagai min untuk blok ke J dikurangi dengan min total. Kemudian kita juga bisa menduga atau memprediksi nilai observasi untuk treatment KI dan blok J, dimana ini kan kalau kita kembali ke model efek ini kan bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan antara min total ditambah tau I ditambah beta J, dan tentunya ini kita duga, tau I kita duga, dan beta J kita duga. Dimana mu-nya ini kan seperti yang sudah dituliskan di atas, ini adalah Y titik bar, tau I adalah Y titik I bar dikurangi Y titik bar ditambah beta J, penduganya adalah Y titik J bar dikurangi Y titik bar. Ya, berarti di sini Y titik barnya bisa hilang ya. Berarti ini adalah Y titik bar ditambah Y titik J ya. Y titik J